Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang babu fadhailil fuqara, bab keutamaan fakir. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Zaid bin Aslam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, semoga Allah memberi ridho kepadanya, qala, berkata, ba'asal fuqara'u ila Rasulillah, orang-orang fakir mengutus utusan kepada Rasul. Faqala, kemudian utusan tadi berkata, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika. Wahai Rasul, inni rasulul fuqara, saya utusan orang-orang fakir, ilaika, kepadamu. Faqala, kemudian Nabi menjawab, marhaban bika wa biman hadasa min indihim. Rasulullah menjawab, senang bertemu denganmu, wa miman hadasa min indihim, dan dari apa yang terjadi pada mereka. Ji'tu min indi qaumin ahabbahumullah, kamu datang, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah, kamu datang dari kaum yang dicintai oleh Allah. Qala, ya Rasulullah, yaqulul fuqara innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullih. Kemudian utusan orang fakir tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, yaqulul fuqara innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullih. Orang-orang fakir itu berkata, innal aghniya, sesungguhnya orang-orang kaya itu qad dhahabu bil khairi kullih, telah pergi dengan kebaikan-kebaikan. Hum yahujjuna wala naqdir alaih, mereka bisa haji dan kami tidak bisa. Wa yatasaddaquna wala naqdir alaih, orang-orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Wa idza maridu ba'su bi fadli amwalihim dukhra, ketika orang-orang kaya sakit, ba'su bi fadli amwalihim dukhra, orang-orang kaya mengutus dengan kelebihan hartanya, dukhron, dari tabungannya. Faqala Rasul, kemudian jawab Rasulullah,
balagha annil fuqara anna man sabara minkum wahtasaba kilat falahu salasu khisalin. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang fakir manakala sabar di antara kalian wahtasaba falahu salasu khisalin, dan bisa menahan diri, falahu salasu khisalin, maka orang yang fakir bisa menahan diri dan bersabar akan mempunyai salasu khisalin, akan mempunyai 3 keutamaan. Laisa lil aghniya minha syai'un ammal khoslatul wahidatu anna fil jannati ghurfatun min yakutatin hamra. Dan 3 perkara ini tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Apa 3 perkara itu? Ammal khoslatul wahidatu anna fil jannati ghurfatun min yakutatin hamra, bahwa di dalam surga itu ada 1 kamar yang terbuat dari yakut merah. Yang duru ilaiha ahlul jannah kama yang duru ahlud dunya ilan nujum. Bisa melihat penduduk surga kama yang duru ahlud dunya ilan nujum, seperti penduduk dunia melihat kepada bintang-bintang. La yadkhuluha illa nabiyyun faqir, tidaklah masuk pada ruang di kamar surga itu illa nabiyyun faqir, kecuali nabi yang fakir, au syahidun faqir, atau orang yang syahid fakir, yang fakir, au mukminun fakir, atau orang mukmin yang fakir. Wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i binisfi yaumin. Yang kedua, yadkhulul fuqara'ul jannata, orang-orang fakir ini masuk ke surga qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya itu masuk, binisfi yaumin, selama setengah hari. Terus tiang-tiang fakir niku mlebet surga pertama kali sakderenge tiang-tiang sugih. Tiang sugih mboten mlebet surga, mlebet tapi ngentosi separuh dina sak mantune tiang-tiang fakir masuk surga. Wa huwa miqdaru khamsati mi'ati amin, di mana setengah hari itu perumpamaannya khamsimi'ati amin, ya, selama 500 tahun. Terus urip dan akhirat mangkin niku setengah hari sama dengan 500 tahun. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u, orang-orang fakir itu bersenang-senang di dalam surga haitsu sya'u, sesuai kehendak mereka. Wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam al jannata ba'da dukhulil anbiya, kemudian masuk Nabi Sulaiman bin Dawud kepada keduanya keselamatan surga ba'da dukhulil anbiya, setelah masuknya para nabi. Amargi napa? Nabi Sulaiman niki diberi kekayaan oleh Allah di dunia. Terus Nabi Sulaiman terakhir mlebet swarga sak mantune nabi-nabi lintune. Bi arba'ina aman, selama berapa? 40 tahun. Terus 40 tahun baru Nabi Sulaiman mlebet. Bisa babil mulkil ladzi a'tahu Allah, karena sebab musabab Nabi Sulaiman itu diberi kerajaan di dunia. Wal khoslatu salisatu idza qala al faqiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa yaqulu al ghaniyyu misla dalika mukhlishan lam yalhaq al ghaniyyu al faqira wa in anfaqa al ghaniyyu ma'aha asyrata alafi dirhamin. Yang ketiga, apabila orang fakir
itu berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishon, mengatakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan ikhlas, wa yaqulul ghani misla dzalika mukhlishon, dan orang kaya berucap seperti itu juga, lam yalhaq al-ghaniyul faqirah, maka tidaklah bisa mengejar orang kaya kepada orang yang fakir. Wa in anfaqal ghaniyu ma'a asyrata alafi dirhamin, meskipun orang kaya itu berinfak 100.000 dirham. Terus ucapannya tiang fakir niku lebih utama, doanya orang fakir niku lebih utama daripada orang yang kaya. Wa kadzalika a'malul birri kulliha, begitu juga amal perbuatan baik seluruhnya. Faraja'a ilaihimur rasulu fa akhbarahum bidzalika faqalu radina ya rab, radina ya rab. Kemudian utusan ini kembali kepada kaum fakir, kemudian menyampaikan kepada mereka tentang jawaban dari Nabi, faqalu radina ya rab, radina ya rab. Kemudian orang-orang fakir itu menjawab, radina ya rab, kami ridho wahai Tuhan, radina ya rab, dan kami ridho wahai Tuhan. Terus kula panjenengan sedaya niki di dalam hadis yang lain dikatakan yuqalul faqiru tabibul ghani wa qisaruhu wa rasuluhu wa harisuhu wa syafi'uhu. Dikatakan di dalam riwayat hadis lain bahwa orang fakir itu tabibul ghani. Orang fakir itu adalah dokternya orang yang kaya. Wa qisaruhu, pencucinya orang kaya. Wa rasuluhu, utusannya orang kaya. Wa harisuhu, penjaganya orang kaya. Wa syafi'uhu, dan penolongnya orang kaya. Wa innama qila tabibuhu li'annal ghaniya idza marida yatasaddaq 'alal fuqara. Dikatakan orang fakir itu sebagai dokternya orang kaya, idza marida yatasaddaq 'alal fuqara. Apabila orang kaya itu sakit, maka dia bersedekah kepada orang fakir, minta didoakan. Mudah-mudahan cepat sembuh. Fayabra min maradih, kemudian sembuh dari sakitnya. Wa inna ma qila huwa qisaruhu, dan orang fakir dikatakan pencucinya orang kaya, li annal ghaniya idza tasaddaqa alaihi yad'u lahu minal faqir fayutahhir ghaniyu min dunubihi wa yutahhir malahu. Dikatakan pencucinya orang kaya karena orang kaya apabila bersedekah minta doanya orang fakir agar diampuni dosa-dosanya dan disucikan harta kekayaannya. Terus lek zakat, orang kaya itu diberikan kepada orang fakir. Wa inna ma qila huwa rasuluhu, dan dikatakan bahwa orang fakir itu adalah utusan orang kaya, li'annal ghaniya idza tasaddaqa min walidayhi au an ahadin min aqribaihi fayasilu dzalika ilal mauta. Dikatakan utusan orang kaya karena orang kaya idza tasaddaqa, apabila bersedekah untuk orang tuanya atau salah satu dari kerabatnya, fayasil dzalika ilal mauta, maka sedekah yang diberikan kepada orang fakir akan nyampe kepada orang-orang yang meninggal dunia dari keluarganya orang kaya. Terus arbe sayon jeung sera benireng soki mun pah sayon jeung reng soki perpa arbe tak dateng empok soki ben boleh duana tak pate mustajab. Duana reng fakir itu yang mustajab.
Kemudian fasaral fakiru rasulahu ilal mauta. Maka jadilah orang fakir sebagai utusan orang kaya kepada ahli kuburnya orang kaya. Wa inna makila huwa harisu li annal ghaniya idza tasaddaqa fada'alahul faqiru nahsun malal ghani bidu'ail faqir. Dikatakan orang fakir itu adalah penjaga orang kaya li'annal ghaniya karena seorang yang kaya apabila bersedekah fada'alahul faqir, kemudian berdoa bagi orang yang kaya, seorang yang fakir, nahsun malal ghani bidu'ail faqir, akan dijaga hartanya orang kaya karena doanya orang fakir. Iki para rawuh para sederek sedaya. Kemudian dikatakan di dalam hadis lain, ala ukhbirukum min mulukil jannah. Bukankah saya akan memberitahukan kepada kalian dari raja-raja surga? Naam, faqalu na'am. Sahabat menjawab, ya wahai Rasul. Qala humud du'afa'ul madlumun alladhina la yuzawwijuna al-mutanaimat. Mereka itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang didolimi, orang-orang yang tidak bisa kawin karena kefakirannya. Tidak bisa kawin karena kefakirannya. Wala tuftah lahum abwabus sudud, dan tidaklah dibuka bagi orang-orang fakir pintu-pintu yang tertutup. Yamutu ahaduhum wa hajatuhu tatalaj laju fi sadrihi. Mereka mati, orang-orang yang fakir, salah satu dari mereka meninggal dunia, wa hajatuhu tatalaj laju fi sadri, sementara kebutuhannya itu menggebu-gebu di dalam dada dan belum dipenuhi. Walau aqsama 'ala Allah la abra'ahu. Kalau seandainya orang fakir itu meminta kepada Allah, la abra'ahu, Allah akan mengabulkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mal'unun man akrama bil ghani wa ahana bil faqir. Di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala, semoga ridho Allah kepadanya, mal'unun man akrama bil ghani, terlaknat orang yang memuliakan orang kaya, wa ahana bil faqir, dan orang yang menghinakan orang fakir. Terus seharusnya kula panjenengan sedaya menghormati, memuliakan orang yang fakir daripada orang yang kaya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat lain, wa an Syaqiqiz Zahidi annahu qala ikhtaral fuqara'u salasata asya. Dalam hadis lain dari Syafiq Az-Zahid bahwasanya beliau berkata, ikhtaral fuqara'u salasata asya. Orang-orang fakir itu memilih 3 perkara. Wal aghniya'u salasata asya, dan orang kaya memilih 3 perkara. Ikhtaral fuqara'u rohatan nafsi. Orang-orang fakir itu memilih rohatan nafsi, istirahatnya jiwa. Yang kedua, wa faragul qalbi, dan kosongnya hati. Yang ketiga, wa khiffatal hisab. Yang ketiga, ringannya perhitungan Allah di yaumil kiamah. Waqtarul aghniya'u ta'iban nafsi. Orang-orang kaya memilih 3. Yang pertama, ta'iban nafsi, ayahnya jiwa. Jadi orang sogi ateng lenteng di dunia. 1
punya bisnis, pindah bisnis lain, pindah lagi, capeknya jiwa. Yang kedua, wasyulal qalbi, sibuknya hati. Hatinya orang kaya itu sibuk. Bagaimana tidak sibuk? Di sana punya karyawan, di sana punya karyawan, di sana punya kekayaan, di mana-mana ada kekayaan. Wasyiddatal hisab. Yang ketiga, apa? Syiddatal hisab. Dahsyatnya, susahnya perhitungannya Allah. Min aina iktasabta malaka. Dari mana kamu dapatkan hartamu? Wa ila aina iktasabta malaka, dan kemana hartamu kamu gunakan? Yang ditanya seperti itu. Tapi kalau orang fakir, apa yang mau ditanya? Karena tidak punya kekayaan. Kados kula panjenengan sedaya lek blonjo ten pasar terus blonjoane kathah niku kan diongker-ongker, diperiksa, iki apa ae sing dituku oleh kasire. Tapi lek kapan tiang fakir nggawane mek siji, ya cepet hisabe, perhitungane cepet. Kados ngoten niku para rawuh sederek sedaya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa mukadzibun. Barang siapa yang mengaku 4 perkara tanpa dibarengi 4 perkara, fahuwa mukadzibun, maka orang itu dijuluki orang pendusta, pembohong. Manidda'a hubba maulahu min ghairi wara'in an muharimihi wa manidda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fi ta'atillahi ta'ala. Yang pertama, siapa yang mengaku cinta kepada Allah tanpa menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, siapa yang mengaku cinta surga tanpa bersedekah dari kekayaannya. Yang ketiga, wa manidda'a hubba Rasulillah min ghairi ittiba'i sunnatih. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Yang keempat, wa manidda'a hubbat darajati min ghairi suhbatil fuqara'i wal masakin. Barang siapa yang mengaku kemuliaan hidup min ghairi suhbatil fuqara wal masakin, tanpa berteman dengan orang fakir dan miskin, maka orang tersebut dikatakan pembohong. Terus kula panjenengan sedaya niku lek kumpul-kumpul pun sampai kumpul kali tiang sugih terus. Lek kumpul kali tiang sugih terus sombong, congkak. Ngoten nggih. Naudzubillah min dzalik. Mula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di dalam doanya Rasulullah Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'al masakin, dan kumpulkan saya nanti di hari yaumil mahsyar bersama orang-orang miskin. Itu doanya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu Nabi yang tidak pernah menyimpan harta kekayaannya. Bahkan ketika Nabi pernah itu menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi
untuk apa? Untuk makan. Jadi Nabi tidak kaya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis qala al-faqih radhiyallahu taala anhu i'lam anna lil fuqara'i khamsa karamatin. Dalam hadis i'lam anna lil fuqara'i khamsa karamatin, ketahuilah bahwa miliknya orang-orang fakir itu khamsa karamatin, 5 kemuliaan. Yang pertama, anna sawaba amalihi aksar min sawabi amalil ghani, bahwa pahala amal perbuatan orang fakir lebih banyak dari pahala amal perbuatan orang yang kaya. Fi sholati was shadaqati wa ghairi dalik, di dalam sholat, di dalam sedekah, dan di dalam ibadah lainnya. Wasaniyatu, yang kedua, annau idza istaha syai'an walam yajidhu yaktub lahul ajru. Yang kedua, bahwasanya apabila orang fakir itu menginginkan sesuatu walam yajid, dan dia tidak menemukan sesuatu yang diinginkan, yuktab lahul ajru, dicatat baginya pahala. Wasalisatu annahum sabiquna ilal jannah. Yang nomor 3, bahwa mereka itu lebih dulu masuk surga. Yang keempat, anna hisabahum fil akhirati aqall. Orang-orang fakir hisabnya di akhirat lebih sedikit daripada orang yang kaya. Wal khamisatu anna nadamatahum aqall. Yang kelima, penyesalan orang fakir itu lebih sedikit. Li'annal aghniya yatamatta'una fil akhirah law kanu fuqara. Karena orang-orang kaya yatamannawna, berangan-angan di akhirat, law kanu fuqara'a, kenapa saya dulu tidak fakir di dunia. Wala yatamannal fakir, dan tidaklah berangan-angan orang fakir an law kana ghaniyan, kalau seandainya saya kaya di dunia. Atas orang fakir tidak punya angen-angen ingin sugih di dunia, tapi ketika orang kaya nanti berangan-angan di akhirat, kenapa saya tidak jatuh fakir. Wa fi kulli hadza qad ja'atil asar, dan di dalam setiap ini telah dikabarkan, telah diterangkan di dalam asar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, wonten setunggal cerita di mana auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran annahu yamutu rajulun min ahabbi ibadi ilayya. Diceritakan, diwahyukan kepada Nabi Musa bin Imran bahwa annahu yamutu rajulun min ahabbi ibadi ilayya, meninggal seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbu ahlil ardi fa'tihi wa ghassilhi, dan paling dicintai oleh ahli bumi. Kemudian fa'tihi, memerintahkan kepada Nabi Musa, carilah dia dan wa ghassilhi, dan mandikan dia. Wakum ala qabrihi fatolaba fi umron, kemudian sholatkan jenazahnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Fatolabahu fil imran falam yajidhu, kemudian Nabi Musa mencari orang yang dicintai oleh Allah tadi yang meninggal dunia di kampungnya. Falam yajidhu, kemudian tidak menemukan Nabi Musa.
summa talabau fil kharat falam yaqdir alaihi, kemudian mencari ke kampung-kampung lain, falam yaqdir alaih, tidak ditemukan juga orang yang mati tadi. Summa ra'a qauman minat tayyanin faqala hal ra'aitum maridon hahuna bil amsi au maitan yaum. Kemudian Nabi Musa melihat satu kaum minat tayyanin yang tukang gali tanah, tukang gali kuburan. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, hal ra'aitum maridon hahuna bil amsi au maital yaum. Apakah kamu melihat orang yang sakit di sini kemarin, au maital yaum, dan sedia meninggal hari ini? Apa jawabnya? Faqala ba'duhum, kemudian menjawab sebagian tukang gali tanah tadi, ra'aitu maridon fil khorbati fala'allaka turiduhu. Saya melihat orang yang sakit di kampung itu, fala'allaka turiduhu, seolah-olah itu yang kamu cari. Qala na'am. Kemudian Nabi Musa menjawab, iya, saya cari dia. Fadzahaba fa idza huwa bimaridin tarihin wa tahta ra'si lubnatun. Kemudian pergi Nabi Musa, kemudian ditemukan dia sakit terkapar, wa tahta ra'si lubnatun, di bawah kepalanya itu ada batu bata, falamma an ala janab sausa kotorok sau anil lubnati. Ketika dia pengen mengobati, ternyata apa? Sakotorok suhu anil lubnah, kepalanya itu terjatuh dari apa? Dari batu bata. Faqama Musa, kemudian Musa berdiri sambil berkata, berkata dan menangis. Faqala ya Rabb, qulta inna hada min ahabbi ibadika ilaika fala ara indahu man kana yumarriduhu. Kamu mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hamba yang kamu cintai olehmu. Fala ara indahu man kana yumarriduhu. Saya tidak melihat satu orang pun yang merawat dia. Fa'auhallahu ta'ala ilahi an ya Musa inni idza ahbabtu abdi zawaitu anhu dunya kullaha. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi Musa atau memberikan wahyu kepada Nabi Musa, anna ya Musa inni idza ahbabtu abdi, apabila saya mencintai hambaku, zawaitu anhu dunya kullaha, aku singkirkan semua dunia darinya. Terus tiang fakir niku meninggal dunia tidak ada yang merawatnya, semuanya disingkirkan oleh Allah. Terus tiang fakir niku biasanya kan dijauhi oleh tiang. Mampir ten griya boten niku karena ada sebab musabab. Seeka kena ta'andi apa boleh sebagia kan gitu. Tapi kalau orang yang mengerti fakir miskin itu didatangin, ya Allah akan berusaha untuk menghormati saudara yang mendatangi atau edebedagi di ono-ono bagaimana bisa menghormati saudaranya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya studi kata tentang apa keutamaan orang fakir terakhir akhoda iblis awala dinarin fawadha'ahu ala ainaihi wa qala man ahabbaka fawa abdi. Iblis niku pertama kali yang diambil adalah harta. Fawadha'a ala ainaihi. Kemudian meletakkan harta itu di muka matanya. Kemudian iblis berkata, man akhodahu fahuwa abdi. Barang siapa yang mengambil harta ini, maka dia akan menjadi budak saya.
Kalau Bani Israel itu fitnah pertamanya adalah perempuan. Tapi kalau fitnahnya umat Nabi Muhammad adalah di dalam harta. Terus kula panjenengan sedaya kedah hati-hati di dalam mendapatkan harta. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tetap diparingi harta ingkang halal, ingkang sae, ingkang saged memberikan semangat kula panjenengan sedaya damel ibadah karsanipun Gusti Allah. Mekaten para rawuh para sedherek sedaya sing saged kula sampaiaken wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.